Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya angkat bicara terkait perkembangan penanganan laporan mantan Presiden Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik dan laporan berkaitan dengan ijazah palsu. Jenderal Listio Sigit memastikan penyelidikan masih berjalan. Perkembangannya diikutin saja. Yang jelas proses berjalan, kata Listio kepada wartawan. Jadi kita tunggu perkembangannya dan kita kawal sampai Roy Suryo CS itu pakai baju oranye alias di penjara. Di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan juga Irjen Riki Silitonga terkait kasus yang sedang bergulir ini, pencemaran nama baik dan juga tuduhan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM? Nah, debat itu ada 2 macam ya. Satu debat kusir, 2 debat ilmiah berlandaskan hukum. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya, kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan 2 adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM, bukan hasil laborat. Nah, yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus, wajib hukumnya sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Dengerin tuh, para guru-guru pembenci Pak Joko Widodo yang maksa-maksa Pak Jokowi untuk nunjukin ijazahnya. Nggak ada kalian itu kapasitasnya. Kalau penyidik yang minta, boleh, pihak yang berwenang. Ini Jenderal Bintang 3 nih yang bicara, ya. Oke Pak, kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan, kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM, bukan publik. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Udah clear ya, UGM yang ngeluarin kok. Nah, beliau sudah merasa kok ini kok semakin keterlaluan, makanya beliau melaporkan ke pihak kepolisian yang mempunyai wewenang untuk melakukan langkah tindak lanjut. Ya makanya dipanggil dan diklarifikasi. Nah, kalau seandainya dipanggil diklarifikasi, ya ternyata nanti memang betul-betul memang ijazah itu asli, ya silakan aja, siap risiko tanggung jawab kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Satu yang sangat ironis, mau apapun itu, pihak rektorat UGM sudah ngomong. Kalau nggak salah beliau tuh lulus bulan November tahun 1985. Ada di daftarnya dan sudah diumumkan oleh pihak UGM. Mau apa lagi, siapa lagi yang kita percaya?
Terus sudah bilang UGM nggak apa, itu palsu. Ya berarti kan sama dengan mencemarkan nama UGM. Kan gitu. UGM itu adalah suatu perguruan tinggi ternama loh. Dia juga nggak mau menjual nama baiknya demi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ayolah sama-sama kita berpikir jernih. Ya. Kalau pihak kepolisian menindaklanjuti ya sudah silakan saja. Tapi feeling saya mengatakan ya bahwa ini akan berkelanjutan. Kenapa? Saya yakin, bukan saya seuzon ya. Saya yakin bahwa ijazah beliau itu asli. Ini bukan kaleng-kaleng juga nih. Ini Irjen juga, Ricky Silitonga ya. Dengerin tuh kalian para pembenci Pak Joko Widodo. Kenapa saya katakan asli? UGM aja sudah mengatakan asli kok. Masa saya nggak percaya? Dinyatakan lulus November 1985. Nah, makanya saya katakan kenapa lagi dicari-cari? Kenapa waktu zaman dia waktu wali kota nggak bunyi? Kenapa zaman jadi gubernur nggak bunyi? Kenapa zaman 2 kali presiden nggak tanggung-tanggung loh? Mimpin negara Republik Indonesia nggak bunyi. Sekarang lo keluar-keluar bunyi. Kalau memang bukti fakta hasil lidiknya menyatakan bahwa itu hasil pemeriksaan lab itu asli, ya naik dong ke tingkat sidik. Dilakukan penyidikan. Ternyata di hasil penyidik tersebut, ternyata memang betul ada dugaan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Naik penetapan tersangka. Kan begitu. Karena berdasarkan amanat konstitusi ya, yang dikatakan di dalam nomor 21 ya, 12 Romawi 19 kalau nggak salah 14 atau 15 tuh, itu penetapan tersangka dalam merupakan akhir dari suatu penyidikan. Tentunya dilalui klarifikasi, lidik lanjut, penyidikan, dan penetapan tersangka. Saya tidak mau mendahului hukum, nanti kita lihat aja nanti proses yang dilakukan oleh penyidik. Yang jelas Humas sudah menginformasikan bahwa perjalanan daripada klarifikasi sedang dilakukan. Jadi kalau yang bilang saya bingung, saya udah bingung sendiri, makanya sebelum bingung ya jangan berbuat dong. Setelah diperiksa baru bingung, kemarin kemana aja gitu loh. Sudahlah, pikirkan aja langkah kehidupanmu. Kalau bisa syukur-syukur kau bisa menyumbangkan dharma baktimu pada negara dengan ilmu pengetahuan yang kau miliki. Betul. Jangan ilmu pengetahuan yang kau miliki kau gunakan untuk merusak tatanan negara, merusak daripada pola pemikiran rakyat Indonesia. Orang lain. Itu yang menurut saya itu supaya kita berpikir betul-betul jernih. Ini kenapa waktu nggak jadi presiden pertama sekali sudah dicurigai, itu aja di demo, itu aja digeruduk. Supaya jangan presiden kedua kalinya, nyatanya lolos kok, rakyat memilihnya. Sah, konstitusional. Ngapain lu ngomong sekarang? Sebelum diperiksa keluar-keluar, nggak lucu juga dengarnya. Saya udah kesekian kali nih ya dengan wawancara dengan media, tapi kali ini pada saat klarifikasi ini setelah diperiksa ini baru ngomong. Yang ada lah yang maaf, ada yang sakit lah, yang inilah, ada yang itulah, macem-macem. Udahlah penyidik lanjutkan aja, periksa aja biar tuntas masalahnya. Egy Sujana lari ke luar negeri yang katanya berobat. Berikan kepada rakyat Indonesia bahwa ini kasus harus betul-betul dibuktikan. Berani Jokowi untuk melaporkan berarti siap untuk berperang, siap untuk mempertanggungjawabkan. Yang dilaporkan juga siap untuk memberikan pertanggungjawabannya dengan apa yang kamu ungkapkan. Kalau udah sekarang jangan lagi mengelak dengan macam-macam alasan, ya. Itu aja. Jadi jangan apa ya, jangan kira-kira kita tuh selalu menjelek-jelekkan orang lain, kita sendiri jelek. Emang kamu benar selama ini? Belum tentu juga benar lah. Tapi kalau ditanya emang Jokowi selama ini gimana? Apapun dibalik segala macam kekurangannya, dia sudah menorehkan sejarah kepada bangsa Indonesia, telah memberikan hal yang terbaik juga. Apa prestasi Roy Suryo? Ya, gondol panci. Apa prestasi siapa sih Dr. Tipa tuh untuk negara ini? Nggak ada. Siapa lagi? Egy Sujana? Nggak ada. Siapa lagi? Rismon? Sama aja. Bisa Padilla, itu aja, keluar aja itu. Caleg gagal, ya, dipecat dari PAN. Itu harus kita akui. Jangan kita lupakan, ya. Bahasa jasa daripada pemimpin negara yang sudah menorehkan terbaik, terlepas daripada apapun kekurangan daripada Pak Jokowi selama ini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah kenal dengan Pak Jokowi.
Saya juga tidak pernah ketemu, saya juga tidak pernah mendapatkan yang istilahnya pemberian apapun dari beliau. Ya, tapi saya hanya berbicara dengan fakta hukum dan fakta kebenaran. Ayo kita bangun negara kita dengan baik, bangunlah dengan edukasi yang baik kepada rakyat Indonesia. Jangan berikan edukasi yang menyesatkan kepada rakyat Indonesia. Akibatnya semakin bias adanya pro kontra. Ayo bangsa Indonesia berpikir maju, jangan ikuti yang menyesatkan, ikutilah kebenaran. Ayo kita kembangkan bangsa Indonesia yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa tuduhan mereka salah atau benar, tidak. Ini jangan main-main. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu, yang berhak mengatakan Jokowi sekolah di sini dan kuliah di sini bukan orang jalanan. Yang berhak menentukan mengatakan bahwa Jokowi itu kuliah di UGM, tamat di UGM, dan ijazahnya UGM asli hanya perguruan tinggi universitas. Ketika itu sudah memberikan jawaban, selesai. Apabila mengatakan ini tidak cuma UGM, karena sudah masuk tuduhan kedua, menfitnah UGM. Roy CS masuk ke tuduhan memfitnah UGM. Baru nanti aduan setelah UGM ya. Bisa lagi nanti yang menggugat bukan cuma Jokowi tetapi juga UGM. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas kita kawal ya, kita tunggu sampai Roy Suryo CS pakai baju oranye alias di penjara ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.